solid gold, like a vow that is tested, like a covenant of old. Your love is enduring through the winter rain. Shalom Jemaat Tuhan, kami percaya Anda dalam keadaan yang sehat hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kita ada di pagi hari ini semua karena rahmat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lambaikan tangan Bapak Ibu yang bersuka cita pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa Bapak Ibu boleh tengok kiri kananmu. Boleh sapa dulu kiri kananmu, berkati. Engkau dicintai, dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami hingga detik ini kami percaya Tuhan ada dengan kami. Terima kasih Tuhan, dengan apa kami balas kebaikan-Mu. Selain kami mau beri pengagungan kami, pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Layakan kami Tuhan untuk mempersembahkan ucapan syukur kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan boleh sama-sama kita berkata, amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak berjanji bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sambil angkat tanganmu katakan sama Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak berjanji bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari angkat tanganmu sama Tuhan, katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
bersuka karena-Mu. Inilah yang kuragukan, setiap waktu nyanyian puja dan pengagungan, puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Bagimu segala kemuliaan, syukur selama-lamanya Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami naikkan pujian, hormat, syukur layak bagi Engkau Ya, Tuhan. Tuhan Saat Yesus. ini kami rindu bersorak lebih lagi bagi Engkau. amin, Tuhan. Dalam nama Yesus, jemaat yang mau bersorak bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan saudara. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia lebih lagi. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan dan dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ya, haleluya. Mari sekali lagi dengan bersuka cita nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Oh, kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Sekali lagi, hanya untuk-Mu. Oh, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Saya rindu biar jemaat saja nyanyikan pujian ini dengan bersuka cita. Jemaat Tuhan nyanyikan. Kasih yang begitu, sambil goyang kiri goyang kanan. Haleluya. Kasih Tuhan, selamatkan. Sama-sama mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama
Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Naikkan. Ku naikkan syukurku, naikkan syukur. Ku naikkan syukurku lagi. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti. Mari bertepuk tangan di atas kepala semua. Meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakan. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanku. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Sekali lagi, mari angkat tanganmu, katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanku. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan kini katakan, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Persembahan yang kedua untuk Komisi Pemuda dan Anak. Saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia yang berada di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruang ibadah. Puji Tuhan, sebelum kita memberi, mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera ketika kami ada dalam hadirat-Mu, dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau berikan bagi kami. Saat ini ada kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak, sebelum kami memberi Tuhan, Engkau tahu bahwa pemberian kami ini tidak sebanding dengan pertolongan dan kasih Tuhan yang kami alami setiap hari dalam hidup kami. Namun Kau melihat hati kami Tuhan, kami mau memberi dengan segenap hati kami, dengan tulus hati hanya kepadamu. Biar persembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hai jemaat Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di minggu terakhir bulan Februari dan kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 26 Februari 2023. Informasi ibadah untuk minggu depan, ibadah raya GBI Woodward akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu dibaptis setelah ibadah raya kedua akan dilaksanakan baptisan air. Dan untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Selin Sakati MA. Informasi bagi kaum bapa, mari bergabung dalam ibadah The Kings yang akan dilaksanakan hari Jumat 3 Maret 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Puji Tuhan, hari ini kita semua sudah bisa masuk lewat pintu utama. Meskipun kondisinya masih agak darurat, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lebih nyaman dibandingkan selama ini harus memutar lewat pintu samping. Minggu depan kami rencana sudah akan memfungsikan kamar mandi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang tidak perlu takut lagi kalau ingin ke belakang. Ya bisa menggunakan kamar mandi yang ada ini.
Tapi bukan berarti juga sebentar-sebentar Bapak Ibu harus keluar untuk ke toilet. Ini adalah tambahan balkon lantai 2. Kami dari tim pengembangan sangat berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang tetap setia mendoakan untuk pembangunan hall ini. Dan juga kami berterima kasih buat setiap taburan Bapak Ibu Saudara. Kecil atau besar, kami percaya Tuhan yang akan memberkati hidup saudara. Kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian tidak jemu-jemu untuk terus mendukung di dalam doa penyelesaian bangunan di depan ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur, percayalah setiap taburan Bapak Ibu Saudara akan sangat-sangat membantu penyelesaian rumah Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Bagi jemaat yang memberikan persembahan lewat transfer bank dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer bisa dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan secara tunai dapat memberikannya melalui amplop khusus pembangunan. Jadwal Menara Doa setiap hari Selasa sampai hari Kamis dilaksanakan pukul 10 sampai 11 siang di Menara Doa lantai 2. Dan terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan dikonseling. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berkomitmen menjadi anggota jemaat di gereja ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Selin Sakati MA. Atau saudara dapat mengambil formulir kartu anggota jemaat di depan pintu masuk atau dapat mengisi link yang tersedia di akun sosial media GBI Wotuan. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa di depan pintu masuk dan mengisinya. Dan formulir doa saudara akan didoakan di Menara Doa. Bagi kaum ibu, mari bergabung di dalam ibadah Wanita Betel Indonesia setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di gedung gereja. Informasi bagi jemaat Tuhan, ibadah doa malam dilaksanakan hari Kamis 2 Maret 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja dan akan disertai dengan pengurapan minyak. Terima kasih telah menyaksikan Sunday Update dari kami berdua. Untuk informasi selanjutnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI Wotuan Palu. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, jemaat Tuhan percaya bahwa Dia Allah yang mengasihi saya dan saudara. Amin saudara. Pertolongannya selalu tepat waktu buat saya dan saudara. Mari buka hatimu, kita mau menyembah Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Katakan ajarku tuh, ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Amin. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Mari jemaat Tuhan, buka kedua tanganmu. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat
kuasa-Mu sempurna. Katakan ku percaya Tuhan, ku percaya, amin. Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dengan iman sama-sama katakan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajar kami mengenal hati-Mu Tuhan, ajarku mengenal hati-Mu ya Tuhan, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna ya Tuhan, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Mari katakan ku percaya Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Mari kau yang mengalami pertolongan Tuhan, oh katakan ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu Tuhan, namun kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Mari jemaat Tuhan, mari buka kedua tanganmu dengan imanmu, sama-sama katakan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat ya Tuhan, namun kuasa-Mu sempurna. Katakan ku percaya, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Saya rindu biar jemaat Tuhan saja dengan iman, dengan kesungguhan hati katakan ku percaya. Ku percaya jemaat Tuhan, Engkau
Firman saudara katakan, namun ya Tuhan, kuasa-Mu, dan kami mau katakan kami percaya Engkau Tuhan. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Katakan di waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Sekali lagi katakan di waktu-Mu yang terbaik. Di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Mari naikkan syukur-Mu. Oh, di waktu-Mu ku percaya Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu. Kau nyata dalam hidup kami Tuhan. Kau memenuhi setiap hati kami yang merindukan Engkau. Oh, zaman-Mu, zaman tiap hati kami, dan kami percaya kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kasih-Mu mengalir, memenuhi setiap hati kami. Oh, dan kami mau nyatakan Engkau Allah kami. Kau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Oh, di waktu-Mu yang terbaik. Kasih-Mu mengalir di tempat ini. Ya Tuhan, jamah setiap hati kami, pulihkan setiap hati kami Tuhan. Ya Bapa karaba ya laba ya laba ya laba siara Bapa karaba ya laba kami. Oh, kami percaya kuasa-Mu, kami menikmati setiap pertolongan-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Oh, kami perlukan Engkau, kami perlukan jamahan-Mu. Kau melawat setiap hati kami Tuhan. Oh, siapa bakal laba ya laba ya laba ya laba karaba. Oh, siapa bakal laba ya laba. Oh, Yesus. Oh, ya Bapa karaba laba ya laba. Engkau baik, Engkau teramat baik. Kuasa-Mu datang di tempat ini. Pertolongan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ajaib, ajaib perbuatan-Mu. Ajaib perbuatan-Mu. Oh, siada Bapa karaba laba ya laba ya laba ya laba. Oh, siada Bapa karaba laba ya laba. Siada Bapa karaba laba ya laba. Oh, siada Rabo. Oh, mengalir di tempat kami percaya kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Siada Bapa karaba laba ya laba. Pertolongan-Mu Tuhan, Kau nyata. Oh, Kau sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Kau sungguh baik. Ya Bapa karaba laba ya laba. Oh, we worship, we worship, we worship You laba karaba laba ya labas. Kau bekerja di tempat ini. Kau bekerja di setiap hati kami. Kau lawat menjamah setiap hati kami. Menjamah setiap hati kami. Oh Tuhan, kami mau menyatakan Engkau Allah yang berkuasa.
setiap hati kami. Jamah Tuhan, Kau jamah setiap hati kami. Kau jamah Tuhan, oh Bapa. Tiada kekhawatiran dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya kami berpegang pada Allah yang hidup. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Buat mujizat-Mu yang nyata atas hidup kami Tuhan. Di tempat ini kamu menyatakan Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kau yang percaya kata. Yang membelah laut yang terdukan badai yang mustahil pun terjadi. Oh karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Biar jemaat Tuhan saja katakan. Yang membelah, yang terduga, ya Tuhan, yang mustahil. Karena kuasa-Mu, yang pegang. Mari sekalian dengan iman saudara katakan yang membelah. Yang membelah laut yang terduga badai. Amin. Yang mustahil pun karena kuasa-Mu. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan. Yang membelah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang terdukan. Amin. Yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Amin. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi angkat tanganmu. Yang membelah laut yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Sorak-sorai yang baik, yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk melakukan ibadah, untuk beribadah kepada Engkau. Kami tahu kami butuh, kami perlu Engkau. Setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik pun kami membutuhkan Engkau. Kami perlu firman-Mu. Tuntun bimbing kami Tuhan. Urapi kami semuanya. Urapi hamba-Mu. Agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu seturut dan sesuai dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar kami semuanya
dapat diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu memberkati kami semuanya, juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Engkau yang semakin bertambah-tambah, hamba yang semakin berkurang-kurang. Di dalam segala hal terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di ibadah yang pertama tadi pagi saya menyampaikan saya ini stok lama, stok 1985 dan baru ditayangkan 2023. Takut kalau tidak ditayangkan keburu expire. Kalau antibiotik itu expire, diminum itu tidak baik bagi kesehatan. Bukan begitu Bu Dokter? Jadi saudara-saudara, karena itulah saya ditayangkan saat ini. Beberapa waktu sebelumnya Ibu Sherlyn pernah berkata kepada saya untuk memberikan kesempatan menyampaikan renungan firman pada hari Minggu. Saya bilang saya belum layak. Berkali-kali saya bilang saya belum layak. Satu waktu dia WA saya, Om Peter, kalau dikatakan yang layak, siapa sih di antara kita yang layak? Saya sadar. Benar, siapa sih yang layak di antara kita? Siapa sih yang saking sucinya baru bisa berdiri di mimbar ini untuk berkhotbah? Kalau kita terlalu suci, sudah layak 100% di hadapan Tuhan, mungkin kita sudah kembali ke rumah Bapa. Siapa yang merasa dirinya paling layak? Yang penting kita hidup jangan bergelimangan dalam dosa, dan juga yang penting kita mau melayani Dia. Karena Tuhan mau dan menuntut siapa yang mau melayani Dia. Yang dibutuhkan itulah siapa yang mau melayani Dia. Saya pikir benar, kalau mau tunggu saya sudah suci 100%, mungkin tidak keburu ditayangkan ya. Jadi saya pikir benar juga ya, saya terima. Saudara-saudara, renungan firman atau judul tema firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini adalah tahu banyak dituntut banyak. Tahu banyak dituntut banyak. Mengetahui yang banyak tentunya dituntut yang banyak. Saudara-saudara, di dalam dunia sekuler, siapapun mengetahui seorang yang mempunyai jabatan yang tinggi, tentunya dia mempunyai tanggung jawab yang besar, tentunya gajinya juga besar, tanggung jawabnya juga besar, dan harus tahu banyak. Seorang manajer hotel yang ternama, hotel bintang 5 mungkin, tentu beda jabatannya, tanggung jawabnya dengan seorang office boy atau room boy. Pasti beda. Di dalam dunia sekuler memang menuntut hal yang demikian. Tetapi di dalam dunia rohani juga dituntut yang demikian. Seorang petinggi, tokoh agama, pendeta besar banyak dituntut saudara-saudara. Padahal pendeta itu pun tidak sempurna. Pendeta besar bagaimanapun tetap dia manusia biasa yang punya kekurangan dan kelemahan. Mencari gereja yang sempurna juga susah saudara-saudara, tidak ada. Pak Yakub Nahuai pernah berkata kalau mencari gereja yang sempurna kita harus di sana, di rumah Bapa. Itu gereja yang sempurna. Tetapi syaratnya harus kembali ke rumah Bapa. Kalau ditanya begitu mungkin banyak pikir-pikir ya. Biasa orang berkata, Tuhan tolong saya, panggil Tuhan. Tapi kalau Tuhan panggil dia kan takut-takut juga. Ada rasa aduh dipanggil. Ini sedikit selingan saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, orang yang tahu banyak dituntut banyak, yang tahu sedikit dituntut sedikit. Dan memang benar. Kalau Tuhan menuntut yang sedikit, menuntut banyak kepada yang tahu sedikit, pasti susah. Susah sekali. Dan mungkin kita bilang tidak adil. Nanti sebentar kita akan bahas, kita akan membicarakan bersama, akan diuraikan. Yang tahu banyak itu bagaimana, yang tahu sedikit itu bagaimana.
Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-8, Bilangan 20 ayat yang ke-8, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Kita baca di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat yang ke-11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, serta keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara-saudara, ada 2 kata di situ, kami dan memukul. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Tuhan mengatakan berkata. Coba kita bandingkan saudara-saudara dengan Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Saya tekankan kepada ayat yang 6. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7, tetapi saya tekankan di ayat yang ke-6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas bukit batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi yang di sini ayat yang ke-6 dalam Keluaran 17 ayat yang ke-6 dikatakan haruslah kau pukul. Jadi ada kata kami, ada kata memukul, dan yang ayat yang ke-6 ini pukul gunung batu itu. Jadi saudara-saudara, di sini ada perintah yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama. Perintah yang sama dengan perintah yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengeluarkan air dari bukit batu agar dapat diminum oleh umat Israel dan ternak-ternaknya. Saudara-saudara, pada kondisi ini memang Tuhan mengatakan Musa ini orang yang paling lembut hatinya, paling lembut. Jadi sudah pasti saya tidak termasuk di situ karena saya tentunya tidak lembut, saudara-saudara. Dikatakan orang yang paling lembut hatinya saja, ini ada emosinya. Ada emosi, dia marah. Ada perasaan emosi dan marah dari Musa. Sehingga dia tidak memperhatikan lagi dengan saksama perintah dari Tuhan. Kalau dipikir saudara-saudara, dia yang memulai dari awal menghadap Firaun, kemudian mengajak bangsa Israel keluar. Padahal cuma kesalahan ini kecil sekali saudara-saudara. Kalau saya pikir ya sepele. Tetapi di hadapan Tuhan itu bukan sepele. Inilah yang dimaksud banyak tahu, banyak yang dituntut. Pohon kelapa saudara-saudara kalau di pinggir pantai saya lihat itu sampai miring-miring ditiup angin. Tapi pohon tomat atau pohon cabe, di rumah saya banyak pohon cabe, jadi kita tidak usah belanja di pasar beli cabe karena banyak, itu tidak pernah kena terpaan angin yang kuat karena dinding-dinding rumah di sampingnya. Tetapi kalau pohon kelapa itu sampai miring begini. Nah, demikian pula orang, gedung semakin tinggi semakin banyak diterpa angin. Jabatan yang tinggi sebagai jabatan publik itu banyak diterpa angin. Angin gosip, orang lihat duduk begini salah, batuk begini salah, bersin salah, semuanya salah. Bapak presiden kita itu banyak sekali dicela. Sekarang dunia medsos kan bukan cuma kritikus yang banyak, tetapi hater yang banyak, pembenci yang banyak. Saya pikir orang-orang yang mencela Pak Jokowi keterlaluan juga. Kalau di zaman Orde Baru saudara-saudara,
Saudara-saudara yang hidup di zaman Orde Baru, saya hidup di zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan Orde sesudah Reformasi. Saya tahu betul membedakan kondisi sekarang dengan kondisi yang dulu. Jadi saudara-saudara kalau kita lihat di sini, Musa ini sudah naik emosinya. Karena dia marah. Karena orang Israel tentunya banyak juga yang memaki-maki dia. Zaman dulu, zaman sekarang cuma dalam Alkitab tidak ditulis apa jenis maki-makiannya. Tidak dituliskan, kalau mau ditulis begitu terlalu tebal dan bukan substansi. Jadi saudara-saudara, inilah yang membuat Musa kepleset. Saudara-saudara, saya satu waktu dapat WA karena saya punya grup WA mungkin ada 15, ada WA teman masa muda, ada WA pekerjaan, ada WA alumni, ada WA dosen walaupun saya sudah pensiun, banyak sekali. WA-nya begini. Saya mendapat WA begini. Kesabaran itu sekolahnya seumur hidup. Tetapi ujiannya mendadak atau tiba-tiba. Tidak ada schedule atau rosternya. Kalau lulus ada ujian lagi. Begitu terus ujiannya sampai kita kembali ke rumah Bapa. Namanya juga sekolah seumur hidup atau long life learning. Long life learning. Sekolah sepanjang masa, sepanjang umur hidup kita. Dan memang begitu jalan hidup kita. Ada ujian silih berganti. Kita lulus, kadang kita tidak lulus. Kadang saya rasa saya lulus, kadang saya rasa tidak lulus ketika emosi naik tinggi. Saya rasa masih banyak perlu belajar karena kita tidak ada yang sempurna. Tapi begitulah saudara-saudara. Ada lagi WA yang lucu yang berbicara tentang kesabaran. Dikatakan di sini kalau Anda mau marah dan itu anak buahmu, hitung sampai 10 baru marah. Kalau itu temanmu yang engkau mau marahi, mungkin teman buat salah juga, hitung sampai 50. Kalau orang yang lebih tua dari saudara-saudara, bapak ibu, hitung itu sampai 100. Nah bagaimana kalau istrimu yang marah? Di WA itu dikatakan hitung terus. Hitung terus, tentunya sampai yang marah capek. Tapi itu WA ya. Tapi prakteknya saudara-saudara ya tanya diri sendirilah. Sama-sama kan yang sudah berkeluarga, tanya diri sendiri kira-kira bagaimana. Saudara-saudara, di dalam bilangan 20 ayat yang ke-12, bilangan 20 ayat yang ke-12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Fatal sekali saudara-saudara. Musa oleh Tuhan cuma diberi kesempatan melihat tanah perjanjian itu, tapi untuk masuk di dalamnya tidak. Mungkin Anda pikir Musa masuk surga, tidak. Masuklah. Waktu Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya di bukit, ada Tuhan Yesus, ada Elia, ada Musa. Jadi saudara-saudara pastilah tidak mungkin tidak. Tetapi tanah perjanjian yang kalau kita pernah tur ke Israel itu tidak sempat diinjak oleh Musa dan Harun. Mereka harus gugur. Saudara-saudara tahu mungkin berapa orang yang angkatan pertama yang berangkat dari Mesir. Yang masuk ke tanah perjanjian hanya 2 orang. Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang. Dari mungkin sekian juta hanya 2 orang. Berapa persen itu? 0,00 sekian persen. Luar biasa seleksi yang ketat. Memang kalau kita baca perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, itu diibaratkan perjalanan hidup kita menuju ke surga. Penyeleksian sangat ketat. Bangsa Israel banyak berbuat hal yang salah. Baru-baru mengalami mujizat, belum hilang mungkin bau-baunya mujizat itu, belum hilang rasa mujizat itu. Ketika mendapat tantangan lain, langsung marah, langsung maki-maki. Saya pikir-pikir ya keterlaluan juga memang. Tapi mungkin kita juga begitu.
Baru-baru ditolong oleh Tuhan, bikin lagi hal yang sama. Baru-baru ditolong oleh Tuhan, buat lagi hal yang sama, buat lagi hal yang melanggar. Bukankah kita begitu juga barangkali ya? Kalau saya pikir-pikir benar juga, saya juga mungkin begitu. Begini, ditolong, bikin lagi. Firman Tuhan saudara-saudara bukan untuk yang dikhotbahi dan bukan untuk yang mengkhotbahi. Artinya kami pengkhotbah ini bukan berarti firman Tuhan yang kami sampaikan ini kami sudah sempurna 100%. Tidak. Masih jauh dari sempurna. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dia membedah yang mendengar firman Tuhan tetapi juga membedah kita. Jadi koreksi untuk kita. Benarkah apa yang kita sampaikan kita sudah lakoni atau tidak? Benarkah kita praktekkan atau tidak? Itu memang sebenarnya berat saudara-saudara. Kalau kita bilang orang jangan merokok, kemudian kita merokok, susah. Di proyek ada rekan proyek itu batuk-batuk. Jadi ketika dia kena batuk keras dia berhenti merokok. Saya bilang, jadi berhenti nih? Ya berhenti. Saya bilang bukan berhenti, itu istirahat. Begitu dia baik ya kembali lagi asap keluar dari mulut dan hidungnya. Saya bilang waktu saya dulu merokok hebat, kalah kamu. Apanya Pak? Saya sampai dari telinga asap keluar. Oh masa Pak? Saya cuma main-main, saking jengkelnya saya bilang begitu. Artinya sudah jengkel itu, tapi ya kalau dia ngerti. Tapi begitu memang. Jadi saudara-saudara orang yang mengkhotbahi juga itu harus bisa memberi contoh. Nah, jadi artinya ketika kita menyampaikan firman Tuhan kita harus juga menjadi contoh. Melarang orang merokok sedangkan kita merokok kan lucu. Memberi contoh kepada anaknya orang tua jangan merokok nak. Tapi papanya merokok omong kosong. Anak pasti bilang papa juga begitu. Walaupun dia takut dalam hati dia bilang satu waktu saya besar saya juga menjadi perokok yang handal. Jadi saudara-saudara, dalam ayat yang kita baca tadi, itu jelas sekali dikatakan Tuhan bilang tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Ada perintah berkata tetapi dia memukul batu. Di lain saat Tuhan bilang pukul, ya memang dia pukul. Jadi yang penting kita tangkap di sini apa kata Tuhan, apa perintah Tuhan, lakukan apa yang dia katakan. Itu kira-kira dia intinya. Dengar apa yang Tuhan katakan. Saudara-saudara berbicara tentang, tadi ini kan berbicara tentang emosi yang naik dari Musa sehingga dia tidak memperhatikan dengan saksama apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi renungan pada hari ini juga bukan cuma berbicara mengenai tentang kesabaran. Tetapi berbicara dengan banyak hal yang lain yang dituntut. Termasuk menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Menghormati kekudusan Tuhan dan menjaga kekudusan kita juga. Jadi itu banyak yang dituntut oleh Tuhan. Seperti judul renungan tadi. Atau judul firman Tuhan saat ini. Tahu banyak dituntut banyak. Tahu sedikit dituntut sedikit. Mungkin saudara berpikir, loh apa contohnya? Tahu sedikit dituntut sedikit. Nanti kita akan ke sana. Saudara-saudara, kita lanjut. Kita bandingkan dengan 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Dikatakan di sini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bayangkan saudara-saudara, Rasul Paulus, siapa yang tidak kenal, tidak tahu, banyak tulisannya di sini. Dikatakan dia juga khawatir, dia menyampaikan Injil kemana-mana, menginjil kemana-mana. Jangan sampai menyampaikan, memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Rasul Paulus selalu introspeksi dirinya, mawas diri, mengecek, check and recheck, benarkah aku ini? Jangan sampai aku sudah memberitakan Injil, ujung-ujungnya dia ditolak. Mungkin kita pikir, apakah kita butuh penjelasan yang lebih rinci, penjelasan yang lebih eksplisit, secara gamblang disampaikan? Ada ayatnya.
Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Ada peringatan serius dari Tuhan Yesus. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, bukankah ini ditujukan kepada mereka yang sudah tahu banyak atau yang sudah banyak tahu? Jelas ini. Karena ayat ini mengatakan mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Siapa orang-orang itu? Pasti mereka bukan jemaat-jemaat biasa. Pasti orang-orang yang tingkat rohaninya nih kelas tinggi. Pasti orang-orang ini pengkhotbah. Mungkin mengadakan KKR dan lain sebagainya. Jadi tahu banyak, dituntut banyak. Karena Tuhan mengatakan pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangkan, dia melakukan mujizat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan. Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu. Tuhan mengenal pasti, siapapun di antara kita ini Tuhan kenal. Tapi artinya ini bahasa sastra, karena perbuatannya yang tidak berkenan mungkin dalam perjalanan hidupnya itu dia masih tetap melayani dan lain sebagainya, tetapi banyak berbuat hal yang Tuhan tidak kehendaki, pada akhirnya dia akan tertolak. Tentunya firman Tuhan ini untuk saya, untuk saudara, kita perlu cek and recheck, untuk mawas diri, recheck and recheck, introspeksi diri. Karena memang saudara datang ke gereja beribadah, memuji menyembah Tuhan, sekaligus mendengarkan firman Tuhan untuk mengoreksi kita, memperbaiki yang buruk, memperbaiki yang salah, yang bengkok diluruskan. Karena itulah kita perlu belajar dan belajar. Jadi firman Tuhan yang baru saya bacakan di ayat yang ke-23 itu jelas ditujukan kepada mereka-mereka yang sudah banyak tahu atau sudah tahu banyak. Ada juga ayat lain saudara-saudara yang membuat kita supaya lebih waspada. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu barang siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi saudara-saudara, ini selalu firman untuk mengingatkan kita ketika kita sudah di atas, ketika kita merasa kita teguh berdiri, hati-hati. Kita bisa jatuh. Saya ada pengalaman, saya pernah ceritakan beberapa waktu yang lalu. Karena saya mau buru-buru menyeberang jalan, lalu lintas rame, berhilir mudik, saya lari cepat-cepat. Kan tidak mungkin jalan raya lagi padat lalu lintas, kita jalan santai-santai. Orang kan marah pasti. Jadi saya lari cepat-cepat, hampir saya jatuh. Saya lihat ke belakang, kulit pisang yang saya injak. Bayangkan orang dewasa, seusia saya kalau jatuh di tengah jalan, diketawai pasti saudara-saudara. Orang bilangnya sudah tua, jatuh lagi, tidak hati-hati. Kalau balita jatuh, orang ketawa, kesiannya lucu. Jadi saudara-saudara, itu yang sering membuat orang jatuh, itu bukan batu besar. Itu kerikil kecil, kulit pisang, hal-hal yang kecil. Artinya kita dinilai saudara-saudara oleh orang, apalagi kalau orang itu seorang petinggi, pejabat publik ataupun pejabat gereja yang menduduki suatu posisi yang tinggi, itu dilihat betul-betul duduknya sudah benar enggak, batuknya sudah benar enggak, kalau dia bersin benar enggak bersinnya. Kurang lebih gitu kiasannya saudara-saudara. Ini saya pakai bahasa-bahasa kiasan. Artinya duduk dan berdirinya kita diperhatikan benar-benar.
Saya sering lihat di medsos karena ada juga sindiran-sindiran kepada para pendeta. Saya pikir ini yang nyinyir, bahasa sekarangnya yang nyinyir itu keterlaluan. Masa cuma begini dibully. Tetapi begitulah orang, karena jabatannya tinggi dibully. Tapi coba orang-orang yang biasa dibawa berantem, tidak ada yang peduli. Tapi ketika orang yang jabatannya tinggi berbuat hal yang salah, waduh gampang sekali dibully. Baru-baru ini yang lagi viral, seorang pejabat eselon 3 pajak, anaknya pukul orang. Memang betul salah. Saya lihat sadis sekali, saya ada videonya, sadis sekali. Tetapi akibat dari anaknya itu ditangkap, mulai merembet ke orang tuanya, diusut. Sampai terakhir KPK sudah mulai periksa asal muasal hartanya. Karena LHKPN-nya itu tidak dimasukkan harta-harta itu. Padahal salah, harus dimasukkan. Laporan harta, saya lupa kepanjangannya, harta LHKPN. Jadi saudara-saudara, artinya seorang juga anak hamba Tuhan besar yang terkenal itu juga tidak luput dari pemandangan orang. Ketika dia bikin sesuatu yang keliru, yang salah, merembet sampai ke orang tuanya. Ini yang bahayanya saudara-saudara. Ada sekarang medsos. Medsos ini bisa dengan gampang menyerang kita. Yang salah, yang tidak salah pun bisa dibalik menjadi fitnah. Gampang orang berbuat demikian. Jadi memang dengan adanya medsos luar biasa sekali saudara-saudara. Nah saudara-saudara, sekarang kita coba bandingkan dengan orang yang tahu sedikit, dituntut sedikit. Orang yang tahu secuil, dituntut yang kecil juga, yang sedikit darinya. Coba kita baca. Kita baca di dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Ayat 42, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah yang dikatakan permintaan dari penjahat yang sudah dihukum mati ini, bahwa dia dituntut sedikit. Penjahat ini dituntut sedikit karena dia hanya tahu sedikit. Inilah keadilan Tuhan dan anugerah Tuhan. Orang yang tahu sedikit dituntut sedikit. Saudara-saudara, kalau kita lihat orang yang sudah dihukum mati, itu di hadapan mata publik, itu orang sudah salah 100%. Di mata hukum, layak dihukum mati. Orang yang dihukum mati, saya bukan ahli hukum, tetapi yang saya tahu orang dihukum mati itu adalah orang yang melakukan pembunuhan berencana. Itu salah satunya ya. Kalau bukan 20 tahun, seumur hidup dan hukuman mati. Mantan pejabat tinggi dari Polri, salah satu pejabat teras di Polri, itu dihukum, dituntut seumur hidup tetapi divonis hukuman mati. Saudara-saudara, penjahat ini sudah divonis hukuman mati. Jadi mungkin orang melihat sekilas sudah tidak ada harapan. Tetapi di hadapan Tuhan kesempatan itu masih ada. Dia berkata, ingatlah aku Yesus ketika engkau datang sebagai raja. Mungkin pakai bahasa tempat kelahiran saya. Mungkin saya cuplik. Penjahat bilang, orang itu ngak kodong Yesus penabat tuko sebagai karaing. Kira-kira begitu. Jadi artinya Tuhan, dia minta kepada Tuhan cuma ingat. Tapi Tuhan tahu isi hatinya yang paling dalam. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Keselamatan yang luar biasa di saat-saat terakhir. Mungkin kalau petinju saved by the bell. Diselamatkan dengan bel. Ketika dia sudah sempoyongan dipukul, mau dipukul lagi bunyi bel. Selamat dia. Jadi di saat-saat terakhir dia selamat. Tapi dia selamat. Dituntut sedikit karena dia tahu sedikit. Saudara-saudara, saya ketika sedang mandi, saya bawa HP, saya putar
di YouTube ada rekaman dan ada videonya, tapi sambil saya mandi saya taruh di tempat yang tidak gampang kena air, saya dengar. Yusuf Roni berkata begini, mungkin saudara-saudara tahu pendeta Yusuf Roni, tapi dia itu waktu zaman Orde Baru ditangkap, itu bukan karena buat kesalahan apa-apa, dia pindah agama saja. Dan dia bersaksi, dengan kesaksiannya itu dia ditangkap. Waktu itu masih ada namanya undang-undang subversif. Undang-undang subversif itu ketat sekali. Ada saja pasal yang bisa membawa orang, makanya dibilang pasal karet. Ada saja bisa membawa orang sampai masuk ke penjara. Jadi begini, dia cuma curi ayam, tapi dia curi ayam ini, ayamnya seorang petinggi, tokoh ormas. Nah, karena dia dari suku lain, yang dicuri suku lain, ini bisa jadi kerusuhan antar suku. Nah, ini bisa nanti subversif ini ditangkap. Pak Yusuf Roni itu dia ditangkap, baru diperiksa 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian. Luar biasa saudara-saudara. Dan undang-undang subversif itu yang pasal karet itu sudah dicabut. Dia ditangkap, ditanya, kenapa kamu pindah agama? Oleh interrogatornya. Saya pindah agama Pak karena saya baca Injil Yohanes pasal 1 dan seterusnya. Oh begitu, cuma baca Injil. Coba saya baca. Dia ada Alkitabnya dibaca. Dia baca, selesai dia baca. Saya sudah baca habis ini. Saya tidak masuk Kristen. Kok kamu bisa masuk Kristen? Nah, dia pikir ada mungkin yang lain-lainnya. Dia bilang beda Pak. Bapak dengan saya. Saya dipanggil dan dipilih. Bapak tidak dipanggil dan tidak dipilih. Benar, Roh Kudus pasti berbicara sama Pak Yusuf Roni. Kita saudara-saudara ini dipanggil dan dipilih. Bertahanlah kita sampai satu masa ketika kita masih dalam kondisi dipilih untuk masuk dalam kerajaan surga. Pemeriksanya itu marah, dianggap main-main. Memang kalau dijawab begitu kan marah, dianggap apa ini kurang ajar, ditempeleng. Ya zaman dahulu kalau interrogator memeriksa orang itu namanya tempeleng, biasa itu. Dan mungkin juga sampai sekarang masih begitu. Jadi saudara-saudara, Yusuf Roni berkata begitu. Bapak tidak dipanggil dan tidak dipilih. Saya dipanggil dan dipilih. Itu bedanya. Wah, sudah. Jadi saudara-saudara, ini satu contoh yang sangat baik dari Yusuf Roni. Dan ini terus terang memberkati kita. Saya ketika dengar itu tidak terasa air mata saya keluar. Aduh betul. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Saudara-saudara adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Kita perlu bertahan. Kita perlu setia mengiring dia sampai langkah yang terakhir. Kapan langkah yang terakhir itu? Ketika kita dipanggil oleh Sang Pemilik kehidupan. Pulanglah anakku, sudah saatnya engkau kembali. Atau ketika Kristus datang sebagai Raja menjemput kita di awan-awan. Kita tidak tahu kapan. Jadi cuma ada dua. Kita dijemput oleh Kristus atau saatnya kita dipanggil pulang oleh Sang Pemilik kehidupan. Pulanglah nak, saatnya untuk kembali sudah sampai. Selama kita masih hidup, selama itu kita masih perlu memperbaiki diri. Mungkin saudara berpikir kalau orang yang jabatannya tinggi di gereja, tahu banyak, dituntut banyak. Saya tahu sedikit, saya cukup dituntut sedikit. Biarlah saya cuma jadi orang Kristen yang kecil-kecilan saja. Tidak usah belajar, tidak usah bertumbuh. Itu salah. Karena masuk ke gereja, ikut ibadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu juga membuat iman saudara supaya bertumbuh. Kan kita tidak mau iman kita kerdil. Kalau saudara punya anak, bayi lucu-lucunya. Tapi saudara tidak mungkin sebagai orang tua mau anaknya itu seperti bayi. Begitu terus. Sampai 10 tahun masih begitu terus. Masih lucu-lucu terus. 20 tahun dia masih lucu-lucu. Kan pasti saudara, mesti dikasih sekolah dan lain sebagainya.
Saudara tentunya mau bertumbuh. Iman Tuhan juga mau iman kita itu bertumbuh. Tuhan mau iman kita naik dan berkembang. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang semoga bisa memberkati kita semuanya, bisa membuat kita kuat, kita semakin setia kepada Tuhan. Ingat, tahu banyak dituntut banyak, tahu sedikit dituntut sedikit. Tetapi tahu sedikit bukan juga berarti tetap sedikit, tetapi kita harus bertumbuh, berkembang dan berbuah. Itulah yang Tuhan mau. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi penuntun hidup kami. Amin Tuhan. Membina kami, mengingatkan kami, Ya, menjadi cermin dalam hidup kami untuk mengetahui hal yang buruk dan yang tidak baik yang Engkau tidak berkenan. Ya, Tuntun bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. 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 Ini berkati Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari berdiri bersama saudara. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, mari angkat tanganmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami sungguh merasakan Tuhan bagaimana kasih karunia Tuhan yang besar atas hidup kami. Tuhan telah memanggil kami, Tuhan telah memilih kami. Kehadiran kami pada siang hari ini adalah bukti bahwa Engkau memanggil dan memilih kami. Kami berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Dari sekian banyaknya manusia-manusia yang ada di dunia ini, kami telah dipilih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian kehormatan hanya bagi-Mu. Kami juga menyadari dan kami merasakan Tuhan bahwa tanda dan mujizat Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami hingga saat ini. Kami berada pada tahun 2023. Kami sudah mengalami berbagai-bagai masalah cobaan Tuhan. Kami telah melewati bencana yang luar biasa. Kami telah mengalami akan kuasa dan mujizat Tuhan ketika pandemi melanda luar biasa. Itulah tanda dan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Engkau sudah menyatakan begitu banyak kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan mau agar kami sebagai orang yang sudah dipanggil dan dipilih, untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kami.
Tuhan mau supaya kami bertumbuh di dalam Engkau dan menjadikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolonglah kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan yang paling tahu sampai kedalaman hati kami. Seperti apa kami Tuhan. Itulah sebabnya biarlah firman Tuhan akan terus membentuk kami. Untuk kami terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Sehingga kami semakin hari kami disempurnakan untuk satu saat sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya. Tidak ada seorang pun di antara kami yang terlewatkan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami selalu percaya bahwa tidak secara kebetulan kami ada saat ini. Ketika kami datang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, firman Tuhan berkata, Engkau, kami tidak akan pernah kehilangan upahnya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyadari kami hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kami masih sehat, kalau masih kami menikmati berkat-berkat Tuhan, semua adalah anugerah Tuhan. Kami tidak bisa membanggakan diri kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan terus atas hamba-Mu. Untuk dapat dipakai Tuhan, untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Juga bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Sekecil apapun pelayanan kami ketika kami melakukan dengan setia. Tuhan tahu memberi yang terbaik karena Tuhan jugalah yang tahu. Engkau punya otoritas atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini juga untuk membangun akan mengembangkan pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan Engkau memberkati. Mungkin manusia tidak tahu apa yang kami sudah berikan, tapi Tuhanlah yang paling tahu. Engkau memberkati dengan berkelimpahan sesuai dengan apa yang kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa juga saat ini mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka, Tuhan sadarkan mereka. Bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah satu anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan tetapi mereka akan pakai selama Tuhan berikan kesempatan. Untuk dapat memuliakan Tuhan, untuk berkarya bagi Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati rumah tangga ini. Biarlah mereka menyadari ini adalah berkat Tuhan bagi mereka. Dan mereka selalu hidup di dalam kasih. Dan Tuhan dipermuliakan dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersatu hati untuk kami berdoa bagi bangsa negara kami. Bagi pemerintah kami Tuhan di dalam nama Yesus. Situasi apapun yang terjadi di dunia ini bahkan di negara kami. Kami berdoa Tuhan bahwa kalau umat Tuhan bersatu hati berdoa. Satu saat Indonesia akan mengalami transformasi. Akan semakin banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Sekecil apapun talenta kami tetapi Tuhan memberikan itu. Untuk kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Khususnya dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan berkati kami di sini. Berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami angkat juga kota Palu dan Sulawesi Tengah. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bapa terima kasih, kemuliaan hanya bagimu. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Segala pujian kehormatan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.